Perencanaan usaha adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Dalam perusahaan, ada sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama yaitu ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin, yang kelima metode atau langkah kerja, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu market atau pasar. Ada beberapa analisis yang harus diketahui dalam perencanaan usaha. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang dilakukan untuk memonitor atau mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal maupun internal. SWOT adalah kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dalam analisis SWOT terdapat dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama yaitu analisis kelayakan usaha. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu analisis kelayakan usaha, analisis peluang usaha, menentukan pembelian potensial segmen pasar, sumber informasi pasar, uji coba pasar, studi kelayakan pasar. 2. Analisis kelayakan finansial. Ada dua langkah dasar untuk pemilihan dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan finansial total. Yang kedua yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia. C. Ide peluang usaha. Ada beberapa macam ide antara lain. Yang pertama yaitu ide membuat produk yang diminati konsumen. Yang kedua yaitu ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen. Yang ketiga yaitu ide dalam pembuatan desain. Setelah tahapan analisis peluang usaha, seorang wirausaha memilih jenis usaha yang ingin dikembangkan melalui proses dengan berbagai macam faktor, yaitu 1. Faktor keuntungan, 2. Faktor pengusaha teknis, 3. Faktor pemasaran, 4. Faktor bahan baku, 5. Faktor tenaga kerja, 6. Faktor modal, 7. Faktor resiko. D. Menciptakan peluang usaha. 1. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah A. Faktor internal, B. Faktor eksternal. Resiko usaha internal diantaranya adalah 1. Kehilangan modal, 2. Kehilangan karyawan, 3. Kehilangan kepercayaan konsumen. B. Resiko usaha eksternal. Resiko usaha eksternal diantaranya sebagai berikut. 1. Resiko pelestarian lingkungan hidup. 2. Resiko sosial budaya masyarakat. 3. Resiko tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Resiko pengelolaan limbah. 5. Resiko perekonomian masyarakat dan negara. 5. Resiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. 3. Analisis kemungkinan keberhasilan kegagalan usaha. Faktor-faktor yang mendukungnya adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia. B. Faktor keuangan. C. Faktor organisasi. D. Faktor perencanaan. C. Faktor mengatur usaha. F. Faktor pemasaran. G. Faktor administrasi. Ciri wirausahawan yang gagal: meremehkan waktu dan dedikasi pribadi, gagal mengendalikan aspek utama usaha, pemahaman terhadap disiplin manajemen utama kurang, masalah arus kas yang buruk, memulai sesuatu program perluasan usaha sebelum berbisnis, meremehkan kebutuhan usaha dan bisnis, memilih lokasi usaha yang buruk, pengeluaran awal yang tinggi. Langkah-langkah usaha. Dalam langkah-langkah usaha adalah sebagai berikut. 1. Tahap memulai. 2. Tahap melaksanakan usaha. 3. Tahap mempertahankan usaha. 4. Tahap mengembangkan usaha. Tahap 1. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 2. Menetapkan target dan strategi. 3.
membuat jadwal kegiatan. 4. Menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan serta alur keuangan. Tahap 2. Melakukan produksi. 2. Melakukan quality control QC. 3. Melakukan pengemasan. 4. Melakukan promosi penjualan dan distribusi. Tahap 3. 1. Evaluasi kinerja dari keuangan. 2. Penghitungan laporan evaluasi.